Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing. Kali ini dalam Sarimi, santapan di hari Minggu, kita akan bersama-sama mempelajari satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 121, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pagi hari ini kami memiliki kesempatan untuk bersama-sama beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, supaya Engkau ya Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami dapat mengerti dengan sederhana kebenaran firman Tuhan, dan kami hidup di dalamnya melakukannya, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun semua saudara sahabatku yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan, pengurapan-Mu yang sama juga menjadi bagian mereka. Dan Engkau memberkati kami melalui perenungan kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sedemikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dengan tema berjalan dengan iman. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 121 merupakan salah satu mazmur yang menjelaskan kepada kita tentang satu perjalanan ziarah umat Tuhan pada zaman Perjanjian Lama. Dan mazmur ini masuk dalam kategori mazmur iman. Itulah sebabnya tema kita hari ini berjalan dengan iman. Kalau kita memperhatikan mazmur ini merupakan satu nyanyian ziarah, di mana kalau kita membaca kebenaran Alkitab misalnya dalam Ulangan 16 ayat 16, paling tidak ada 3 ibadah besar yang harus dilakukan oleh bangsa Israel setiap tahun. 3 kali dalam setahun mereka harus menuju pusat peribadatan yang berada di Yerusalem. Dan mereka akan bersama-sama merayakan ibadah yang sungguh sangat dinanti-nantikan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berjalan dengan iman. Tema ini membawa kita kepada fakta bahwa sesungguhnya kehidupan kekristenan kita hari ini pun sedang berada di dalam perjalanan.
Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita berjalan pada hari-hari yang sulit, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan tanda tanya, yang penuh dengan masalah-masalah yang nampaknya tidak kunjung selesai. Kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama yang perlu kita pelajari, ketika dikatakan berjalan dengan iman, maka yang pertama dalam bagian firman Tuhan ini yang sangat jelas, orang yang memiliki atau orang yang berjalan dengan iman itu memiliki tujuan yang jelas. Atau dengan kata lain, perjalanan kita harus memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa bayangkan ketika kita berjalan tanpa tujuan yang jelas. Kita bisa bayangkan sebuah kapal yang besar dengan sekian banyak penumpang, tetapi tanpa tujuan yang jelas. Semua perjalanan dengan apapun itu tanpa tujuan yang jelas. Ya, maka kita bisa bayangkan tidak ada yang sampai kepada tujuan karena tidak memiliki tujuan. Dan apa yang Tuhan katakan dalam pembacaan ini? Memiliki tujuan yang jelas. Jadi yang pertama, mari kita pastikan apakah kita sedang berjalan hari-hari ini meskipun dengan situasi yang gelap, meskipun dengan situasi pergumulan dan segala masalah yang terjadi, tapi ada tujuan yang jelas yang ingin kita capai. Mengapa saya katakan itu menjadi bagian yang pertama dalam firman Tuhan ini? Dikatakan dalam ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Istilah gunung-gunung sebenarnya dalam pembacaan ini bukanlah gunung-gunung hanya dalam secara fisik. Ya, memang itu bisa kita meninjaunya dari sisi geografi. Tetapi perjalanan dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Sesungguhnya ini bicara tentang hadirat Tuhan yang berada di atas gunung. Gunung-gunung itu bicara tentang geografis Yerusalem, di mana bait Allah, di mana hadirat Allah berdiam. Dan kesanalah umat Tuhan sedang berjalan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini memiliki tujuan yang jelas. Kalau kita memandang satu gunung, ya, kita bisa melihat gunung itu dari kejauhan, dan dari kejauhan dia telah nampak. Tetapi sesungguhnya dibutuhkan proses atau waktu yang panjang sampai tiba di sana. Karena gunung itu ya memiliki posisi yang tinggi sehingga dia mudah terlihat. Ini yang menjadi bagian yang pertama yang kita lihat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Itu bicara tentang Yerusalem, di mana secara geografis kalau kita melihat Yerusalem itu satu tempat yang tinggi. Dan kesanalah umat Tuhan sedang berjalan. Saudara perhatikan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ada tujuan yang jelas di mana umat Tuhan sedang berjalan kepada tujuan di mana Tuhan hadir. Kalau kita memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan yang lain, perjalanan yang memiliki tujuan yang jelas itu tentu tidak hanya perjalanan yang biasa, tetapi perjalanan yang didorong oleh satu kerinduan, satu kehausan, satu motivasi yang besar supaya dia sampai dan bertemu dengan Tuhan. Maka tidak salah kalau dikatakan dalam Mazmur pasal 42 ayat 1, Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, ketika kita memiliki tujuan perjalanan
hidup yang jelas untuk bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, mempelai pria surga itu, maka seharusnya ini mendorong kita untuk bersemangat, untuk terus termotivasi. Sebagaimana Daud katakan, seperti rusa yang merindukan air. Ada satu kehausan, ada satu kebutuhan yang mendasar. Kita tidak sedang berbasa-basi. Kita tidak sedang bicara tentang kebutuhan yang sekunder, tertier, dan kebutuhan yang lain. Tapi kita sedang berbicara tentang satu kebutuhan yang primer. Itulah yang menjadi dorongan yang kuat. Kita tahu, meskipun gunung itu telah terlihat, tapi dibutuhkan begitu banyak waktu, dibutuhkan begitu banyak proses yang harus kita lalui. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang sedang menanti kita di setiap perjalanan hidup itu. Itu yang kita lihat. Perjalanan yang memiliki tujuan yang jelas pastilah akan didorong oleh kerinduan. Satu lagi, kalau kita misalnya membandingkan dalam Mazmur pasal 84 ayat yang keempat, pemazmur juga katakan berjalan semakin jauh, semakin kuat. Secara logika manusia ini terbalik. Tetapi tahukah saudara, mengapa dikatakan semakin jauh, semakin kuat? Karena kalau semakin jauh kita berjalan, berarti tujuan untuk sampai kepada hadirat Tuhan itu semakin dekat. Bukankah ini satu gambaran kehidupan kita? Semakin banyak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, semakin dalam, semakin jauh kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka perjalanan itu rasanya semakin enteng. Meskipun persoalan hidup, meskipun tantangan hidup semakin berat, ini yang kita bisa lihat. Yang pertama, pastikan kita punya tujuan hidup atau punya tujuan perjalanan hidup yang jelas. Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, kepada panggilan surgawi. Maka itu lebih kuat dari apapun. Yang kedua, mari kita perhatikan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Sesungguhnya ini satu pertanyaan retoris yang sesungguhnya nanti pemazmur jawab dalam ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang kedua, dari yang pertama tadi kita belajar, kita memiliki tujuan yang jelas. Maka yang kedua, kita harus betul-betul percaya pada pertolongan Tuhan pada saat kita sedang dalam perjalanan hidup ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Di sini pemazmur memakai istilah Adonai, YHWH. Adonai. Ini bicara tentang Tuhan yang memiliki hubungan pribadi. Bukan lagi Tuhan yang hanya bersifat umum, tapi Tuhan yang memiliki relasi dengan umatnya. Relasi dengan pribadi-pribadi yang sedang berjalan dan berjalan itu. Kita harus meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan itulah yang menjamin kehidupan kita. Saudara perhatikan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang pertama dikatakan, dia pakai kata Tuhan. Berarti orang yang pribadi yang menolong kita adalah pribadi yang memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Pribadi yang jelas, itulah Tuhan yang akan menolong kita dalam perjalanan kita. Kemudian dikatakan yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang ingin kita lihat dari istilah-istilah ini? Memang seringkali pemazmur memakai gambaran-gambaran tentang Tuhan untuk menjelaskan makna yang lebih dalam. Dan kita tahu persis apa makna dari gambaran-gambaran itu.
Kita bisa lihat dalam pembacaan ini. Di sini dikatakan yang menjadikan langit dan bumi. Tahukah saudara, ini mau menjelaskan bahwa Tuhan yang memiliki relasi yang intim, yang dekat dengan umatnya adalah pencipta langit dan bumi. Ya. Artinya apa? Kalau kita mencoba membandingkan Tuhan dengan dewa-dewa atau ilah-ilah lain dalam perjanjian lama. Kalau kita memperhatikan dewa-dewa atau ilah-ilah itu sifatnya hanyalah penguasa-penguasa teritorial yang bersifat lokal dan sementara. Misalnya, ada ilah di air, ada ilah di matahari, ada ilah di hutan, ada ilah di daratan, dan seterusnya. Tetapi ketika dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, berarti itulah satu-satunya Tuhan yang tidak terbandingkan. Tuhan Sang Pencipta. Kalau Dia yang menolong kita dalam perjalanan hidup kita, berarti apa saudara? Pertolongannya adalah pertolongan yang sempurna. Tidak ada kurangnya pertolongan Tuhan. Pertolongan itu adalah pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang kita perhatikan. Ya. Gambaran yang berikutnya, ketika kita percaya kepada pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup ini, kita perhatikan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah dan penjagamu tidak akan terlelap. Seterusnya, ya, gambaran tentang Allah di sini dipakai gambaran-gambaran untuk menjelaskan pribadi-pribadi yang konkret, ya. Dikatakan dia seperti security yang tidak pernah tidur. Dia adalah naungan, tempat perteduhan. Oke? Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya apa? Bicara tentang tangan kanan dalam perjanjian lama, bahkan juga dalam kebenaran Alkitab secara menyeluruh, itu bicara juga tentang otoritas. Karena itu saudara, ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan yang memelihara, yang menjaga kita adalah Tuhan yang memiliki otoritas sempurna. Ya, saudara perhatikan. Kalau kita lanjutkan, Tuhan, ya, matahari tidak menyakiti engkau pada siang atau bulan pada waktu malam. Kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Matahari dan bulan menjadi wakil dari siang dan malam. Tapi mereka tidak akan bisa menyentuh anak-anak Tuhan. Artinya apa? Penjagaan Tuhan itu bersifat total. Dia menjaga engkau dalam segala waktu. Dia menjaga dari segala kecelakaan. Dan Dia menjaga kita sampai selama-lamanya. Dua poin penting dari firman Tuhan yang singkat ini yang harus kita renungkan saudara. Yang pertama, pastikan bahwa engkau punya tujuan yang jelas. Perjalananmu adalah perjalanan yang memiliki tujuan. Itulah panggilan surgawi. Yang kedua, pastikan engkau yakin bahwa di dalam perjalananmu Tuhan yang menolong. Dan pertolongan Tuhan itu sempurna adanya. Pertolongan Tuhan itu totalitas. Itu yang kita alami. Dan pertolongan Tuhan itu sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat berjalan dengan iman. Ini menolong kita memasuki seluruh hidup kita, hari-hari yang ada, yang sedang kita lalui. Kita sedang memandang gunung itu, tapi perjalanan kita masih panjang, saudara. Masih akan ada tikungan-tikungan, masih akan ada terjal-terjal, masih akan ada jurang-jurang, lembah-lembah maut sekalipun. Tapi ketika kita percaya bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan, sebagaimana firman Tuhan hari ini, saya yakin sukacita surgawi yang tidak tergantikan
itu akan mendorong kita. Rasa haus kita akan bertemu dengan Tuhan, itu akan mendorong kita untuk maju terus dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Salam.